Marah iPhone kang. Kadang-kadang jadi ingat korek. Ke saya. Awas pintu. Awas. Kat dulu. Awas. Bari mah bang. Makan. Itu saya. Itu saya. Mana Rara mari mutu ke budi Rara. Nah, baju kuning gini. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini Polres Sampang akan melakukan rilis terkait ada 3 kejadian, ada 3 laporan polisi. Yang pertama berkaitan dengan pembunuhan yang terjadi di Dusun Lorpolor, Desa Karanghayam, Kecamatan Omben, yang terjadi tanggal 9 Januari 2024. Kemudian yang kedua terkait kasus pembunuhan juga yang terjadi tanggal 11 Januari 2024 pada hari Kamis. Kemudian yang ketiga terkait kasus pencabulan yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2024, tepatnya jam 20.00. Saya perkenalkan, nama saya Sigit, saya selaku Kasat Reskrim di Polres Sampang. Baik, silakan. Ada yang ini mau ditanyakan? Kita mulai dari kasus yang pembunuhan di Karanghayam dulu. Motifnya apa dan? Untuk motifnya itu cemburu. Jadi tersangka ini sakit hati karena rasa cintanya itu diabaikan oleh suami korban. Jadi cemburu juga terhadap korban. Sudah lama dan menjalin cinta itu dan? Kurang lebih 2 tahun. Untuk hubungan korban dengan pelaku ini masih saudara itu kan? Untuk korban dengan pelaku, dengan tersangka tidak ada hubungan. Tapi mengenal dan? Mengenal. Tetangga atau gimana dan? Satu dusun. Jadi kalau di sana itu dibilang tetangga ya, namun jaraknya agak jauh. Langsung berjarak berapa dan? Sesuai hasil penyidikan dan fakta-fakta penyidikan, 1 orang. Namun tidak menutup kemungkinan akan kami dalami terus keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ada. Apabila kami temukan ada keterlibatan pihak lain
akan kami tindak lanjuti. Dan pelaku ini cemburunya gimana ke korban dan? Karena pelaku ini merasa akan ditinggalkan oleh suami korban karena ada rencana untuk tinggal di Surabaya, untuk bekerja di Surabaya, membuka lapak bersama korban. Status tersangka ini dan istri apa? Tidak ada hanya hubungan gelap. Dan itu memakai apa dan saat membunuh pelaku? Korban Dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. itu celuritnya ditemukan di mana dan informasi ada dibuang atau itu? Ya, jadi ditemukan di belakang rumah setelah kita lakukan penggeledahan. Celuritnya dapat dari mana dan? Celuritnya dapat dari mana? Milik kakak tersangka yang kebetulan ditinggal. Jadi kakak tersangka itu tinggalnya di Jakarta. Dan pelaku sendirian untuk menghabisi dan? Tidak hamil. Ya. Ini boleh dilihat nih. Dan pelaku sendirian menghabisi nyawa korban dan? Sesuai keterangan dan hasil penyelidikan sendirian. Ancaman dan? Ancaman minimal 5 tahun, maksimal hukuman mati. 20 tahun. Saat kejadian dan saat penguburan infonya si pelaku ini sempat ikut menyaksikan korban ketika dikubur. Iya betul. Jadi saat pemakaman tersangka ini ikut hadir. Dan terungkapnya tersangka ini seperti apa dan dari hasil penyelidikan polisi dan? Kami melakukan penyidikan berdasarkan teknologi, menggunakan IT juga, dan kami padukan dengan hasil penyelidikan di lapangan. Masuk unsur pembunuhan berencana dan? Iya. Direncanakannya untuk kapan itu? Ya. Direncanakannya sejak kapan untuk membunuh pelaku? Direncanakannya semenjak suami korban itu berangkat ke Surabaya. Berapa hari dari kejadian? Ya kurang lebih satu atau hampir 2 hari lah. Korban ini sempat memergoki hubungan tersangka aja dengan suaminya. Untuk korban tidak tahu. Dan apa ada kemungkinan suami korban jadi tersangka mengingat dia sepertinya tahu kalau ingin membunuh? Masih kami dalami. Si pelaku ini janda apa gimana? Tidak pernah menikah. Dan apakah pernah mengutarakan kalau pelaku ingin membunuh istri yang selingkuhannya? Tidak pernah komunikasi dengan siapapun. Dan nggak bisa bicara dengan pelaku langsung. Untuk penangkapan pelaku sendiri di mana? Di rumah pelaku di Dusun Lor-Kolor, Desa Karanggayam, Kecamatan Memben. Tersangka ngapain dan? Tersangka tahu kalau dia mau ditinggal kapan dan sama suaminya. Sejak suami korban setelah menjual mobilnya untuk membeli lapak di Surabaya dan mengatakan akan bekerja di Surabaya bersama korban. Jadi akhirnya mengetahui tersangka bahwa akan ditinggalkan. Cukup? Dan mungkin tanya-tanya langsung dan ke tersangka dan? Mungkin setelah ini ya, setelah yang lainnya. Kopinya sana dan. Jangan maju, jangan maju. Ini celurutnya digunakan. Ini Jangan tengah mereka dan. Aku ini mereka. Tersangka ke depan. Ini dipegang dan. Ayo. Makasih lagi di sini. Oke. Maju, nunduk. Cukup ya. Cukup. Apa weh?
Terus bawa belakang. Silakan yang kedua. Jong, kita Jong. Beda ini. Ini yang pembunuhan. Oh ya, yang pembunuhan. Mundur aja ini. Mundur nak, tengah-tengah ini. Ya. Yang Pandan dan seperti apa ini kasusnya? Baik, jadi kejadian pembunuhan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 3.30 pagi di Desa Pandan, tepatnya di Dusun Tekap, Kecamatan Ombeng, Kabupaten Sampang. Tersangka atas nama Bahrul, kemudian korbannya ini ada 3, yaitu atas nama Saudi, ini meninggal dunia, kemudian atas nama Mudira, dan satu lagi masih anak-anak ini atas nama Lisatul. Jadi kronologisnya kesehariannya antara tersangka dan korban ini tinggal dalam satu rumah. Pada saat itu rumah dalam keadaan diperbaiki, akhirnya tidurnya di musola, di langgar. Nah, rupanya tersangka ini sudah mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan itu 3 hari sebelumnya. Jadi dengan menaruh sebilah pisau di pojokan gitu, disempitkan. Nah, pada saat kejadian tanggal 11 Januari, hari Kamis itu sekitar pukul 3.30, tersangka membangunkan Mudira, bibinya itu dibangunkan, lalu menanyakan, kenapa saya setiap hari dimarah-marahin, diumpat, dikata-katain. Dijawab, jadi dijawab oleh Mudira juga langsung dengan kata-kata kasar. Jadi langsung dikata-katain, patek kamu. Akhirnya seketika itu juga langsung Mudira ditusuk, lalu berusaha menghindar. Kemudian Saudi bangun, ditusuk juga perutnya dan dadanya. Ini yang Saudi ini meninggal dunia, dan berikutnya korban yang masih anak-anak, Lisa ini berusaha melerai, akhirnya kena sayatan juga. Kemudian setelah kejadian itu tersangka melarikan diri ke rumah tetangga-tetangga. Mendengar kejadian tersebut, tim Resmob dari Polres Sampang bersama Reskrim Polsek Omben segera ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dan ada berapa tusukan yang terkena oleh korban? 2 yang meninggal dunia itu, di perut dan di dada. Yang meninggal itu suami istri? Suami istri, ya, yang istrinya hidup itu bibinya itu, Mudira itu. Kira-kira umpatan apa dan yang paling keselnya itu? Jadi kalau bahasa Maduranya itu patek, monyet. Terus sempat tersangka ini meminta untuk menikah, namun tidak dikabulkan, malah dikata-kata yang kamu itu jelek, kok mau minta menikah. Itu. Jadi sakit hati rupanya, sudah lama dendam dan memang ingin membunuh, dan dipersiapkanlah pisau itu kurang lebih 3 hari sebelum kejadian, diselipkan di langgar yang biasa tiap hari ditempati untuk tidur. Tapi masuk pembunuhan rencana. Iya. Pelaku tinggal sudah berapa tahun dengan keluarga korban dan? Mulai masih kecil. Jadi memang kumpul, dia kan keponakannya itu. Orang tuanya kemana dan? Orang tuanya meninggal dunia. Dan yang minta nikah pelaku ini sudah lama deh? Kurang lebih 1 tahun. Berapa kali minta izin ke korban menikah? Berkali-kali. Ya. Diperbolehkan tidak? Tidak diperbolehkan, malah ucapannya bikin sakit hati. Kamu itu jelek, kau minta menikah. Sudah tunangan kan? Belum. Tapi ada calon. Ya, ada yang disenangi sama dia.
Rara. Ya, cukup. Ancaman hukumnya sama. Jadi dengan yang tadi pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP. Ancaman terberatnya ya hukuman mati atau seumur hidup. Berencana. Ya, BP. BP-nya 123. Pisau itu. Kamu jom. Jadi, ini ya. Pisau apa itu? Ya. Jagulian. Dan lihat sini dan. 2, 3. Berikutnya Baik. Berikutnya terkait perkara pencabulan yang terjadi di Dusun Buraja, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Terjadi pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 20.00 Sabtu malam minggu itu berarti. Silakan yang mau tanyakan. Kronologisnya seperti apa? Ya, jadi saya ulangi, ini korban 15 tahun. Tersangka Hoironi umur 22 tahun. Jadi kronologisnya korban saat itu ditelepon oleh tersangka melalui WA. Jadi melalui WA disuruh ke sebuah rumah kosong. Karena memang korban dengan tersangka ini tinggalnya berdekatan, jadi sudah tahu rumah kosong di sekitar situ. Akhirnya datang di rumah kosong itu, akhirnya disuruh masuk, kemudian tersangka mengajak berhubungan badan terhadap korban. Dan hubungan tersangka sama korban ini pacaran atau hanya sekedar tahu saja? Teman, sekedar tahu aja. Ya, benar. Ya. Dan katanya korban waktu itu ngaji ya, Dan? Tidak. Dan sempat ada pemaksaan dan dari pelaku ini. Iya. Berapa kali? Satu kali. Status korban Di bawah umur 15 tahun. statusnya masih belajar atau gimana? Masih pelajar. Dan informasinya setelah ini melakukan perselingkuhan, dia menelpon teman lain untuk melakukan perselingkuhan. Apakah itu betul atau bagaimana? Tidak benar. Tidak ada menghubungi teman lainnya. Dan ini terungkapnya setelah pihak keluarga tahu atau gimana, Dan? Jadi ada yang memergoki pada saat kejadian itu. Dan kenapa pelaku kok menelpon salah satu tetangga yang ada di Malaysia? Dia mengatakan kalau sedang menyetujui korban. Apa alasannya? Tidak ada telepon ke Malaysia. Untuk kejadiannya itu siang apa malam dan Malam, malam ya? pukul 20.00. Pelaku ini residivis atau gimana? Bukan. Ya. Iya. Dia juga pelajar apa masih gimana? Yang pelaku. Bukan. Udah masih ini sudah lulus lah. Dan pelaku ditangkap di mana? Ditangkap di Robatal. Di rumahnya sendiri. Iya. Status belum kawin berarti? Belum. Yang laporan pertama kali itu siapa? Dari Orang tuanya. Orang tua korban. Awal dipergoki oleh seseorang gitu, Iya. apakah dikirim
yang mergokin warga sekitar. Iya, Terus warga sekitar itu melapor ke orang tua korban atau gimana? iya memberitahu. Setelah itu dibawa pulang. Cukup ya? Ancamannya ada ancamannya. 15 tahun. Ancaman minimalnya 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Begitu. Tangannya dibuka itu dan Tambahan ya. Ini untuk korban di bawah umur tolong nanti. Ya terus.